Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutahhir baiti lit-thaifin wal 'akifin wa ruk'is sujud. Qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu min kulli syai'in qadar. Alhamdulillah, Bapak-bapak sehat saudara. Alhamdulillah. Bapak perlu menang masalah yang bahwasanya nanti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita membahas itikaf. Itikaf ini amalan yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau itu itikaf di Gua Hiro, 2 bulan berturut-turut, masya Allah. Jadi bukan 10 hari. Dari sebelum diangkat menjadi nabi, beliau memang senang menyendiri. Pada ilmu tasawuf itu orang untuk menjernihkan hati, terapkan hati itu, dan solusinya zikir yang benar, menjauhi hiruk-pikuknya manusia dengan segala pusing segala dipikirkan. Gimana kita bisa fokus hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita udah itikaf alhamdulillah ya. Kalau dia idealnya masih jauh daripada ideal. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri kalau beritikaf memang nggak keluar sama sekali dari masjid. Bahkan ada riwayat dalam Sahih Bukhari itu beliau kalau keramas kepalanya keluarin di jendela, keramas sama Siti Aisyah karena beliau rumahnya itu nempel. Jadi kalau situ keluarin kepalanya. Orang pas jadi itu tikap terus keluar. Nah, saudara-saudara kita di India, di Pakistan itu masih jadi masjid itu kayak di kapling-kapling, kayak ada tenda, ngaji, sholat, zikir, semua di situ. Udah masih mirip-mirip Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi. Bahkan sahabiah pun meneruskan apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai setelah Rasulullah wafat, istri Nabi itu ketika Rasulullah hidup ada yang masang tali di masjid. Ini tali siapa kata Nabi? Kalau tidak Zainab katanya. Itu masang tali agar kalau ngantuk tali yang jadi itu turunin katanya. Jangan terlalu paksakan kayak gitu. Saking mereka ingin meniru baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita nggak mau melatihnya, mungkin sholat kita nggak pernah akan khusyuk. Sebab orang masih banyak itu dulu bisa fokus. Jadi kalau lagi sholat orang harus program di planning. Kayak kemana itu sholat saya. Kalau bapak-bapak gimana coba? Masya Allah. Dan saya sering sampaikan semua perintah-perintah Allah atau sunnah-sunnah Nabi pasti ada kebaikan yang harus kita gali. Sebesar mana kita meyakini di sana ada kebaikan, sebesar itu pula Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Bagi yang cuek, yang nafsi, ya ini sama Allah akan dikasih. Tapi kalau kita musuh-musuh, itikaf, masya Allah, wajib, khusyuk, Allah akan beri. Karena Allah itu anak tidak zalmi hati. Saya sesuai prasangka hambaku kepada. Tapi memang ketika kita itikaf itu banyak riwayat mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyibukkan diri dengan Al-Quran. Itu paling sahihnya dengan Al-Quran. Yudari surul Quran. Malaikat Jibril Alaihissalam tiap malam langsung simak menyimak Al-Quran yang dibaca oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang jika ke depan Ustaz kita disimak baca. Saya sering nanya ke teman-teman kita sendiri seumur hidup pernah nyorogan baca ngaji di Quran gitu? Dari Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah sampai Anas. Bahwa masa pakai petunjuk
disegetan. Nanti sama Ustaz dibetulin. Kalau Ustaz masuk pinter dah, dibalikin bisa baca, dibetulin makhrajnya, tajwidnya, tasnya. Saya ingin tahu ada yang sudah dari kecil sampai sekarang hatam di depan Ustaz sehari selembar makhraj. Ada nggak? Baca. Tuh, perlu nama sedihnya. Ini Ramadan, waktu yang sangat bagus, ideal kita maksimalkan. Jadi kegiatan itikaf kita lebih optimal, lebih memiripkan kegiatan kita ketika itikaf dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika orang ngaji, itu katanya beribu-ribu tingkatan. Ada orang merasa gimana, bayangkan di hadapan Ustaz. Tapi kalau Allah lupa, kenabinya lupa. Ada yang kebayang di depan Rasulullah, ada orang langsung dengan Allah, ada orang hatam terus. Maka ada ulama mengatakan, coba bayangkan kamu ngaji di depan Rasulullah. Itu baru bisa hatam, baru aja Al-Fatihah udah panas dingin gitu. Bayangkan kamu ngaji langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masalahnya banyak kita ini. Udah mah kita bukan orang Arab, kita orang Ajam ya. Nah, Ajam itu dari seluruh ayat Al-Quran berapa persen yang kita paham artinya? Ya, 80%. Separuh dah. Ini orang di sebuah koran bahasa Arab, kapitan dia baca. Tiba hari Quran baca ya. Tidak dimati. Makanya Allah tegur, "Fala yatadabbaruna al-Qur'an." Kenapa mereka tidak mau tadabbur? Mereka tadabbur kumat dengan dia. Nah, waktu yang kita berikan untuk mengkaji mendalami Al-Quran itu sangat sedikit. Dan inilah waktu kalau kita bersih, kita punya hati, kata Menofan pasti kita tidak akan bosan membaca Al-Quran. Ayo bosan membaca Quran? Hah? Kalau mau bosan, karena seberapa menit? Parah hari bukan yang ngantuk ya. Secara nilai YouTube mereka sudah main game. Nah, jika seberapa menit sakinah. Ya, masya Allah. Jadi sakinah orang itu karena saya kayaknya saya berarti bersyukur alhamdulillah. Ada orang yang orang mah bisa saya kalau mengenai ke dapur cina bisa saya cina alhamdulillah. Cuma Al-Quran, masya Allah. Kanyakan ke depan bapak-bapak yang ke Allah Subhanahu Wa Taala ngaji benarnya, belum pakai guru. Kemudian pelajari artinya, kemudian tafsirnya, kemudian maksud dan tujuannya. Kemudian kita dakwakan. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, masya Allah. Kalau orang sudah jauh hubungannya dengan Al-Quran, itu sama dengan selama tinggal dengan yang namanya hidayah. Karena hidayah itu berkaitan dengan Al-Quran dan kita mulai berbulan ilmu. Tunjuk Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Sahabat mereka semua ngaji sampai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu waktu datang ke Baghdad, guru-guru sudah apa ini? Bukan hanya Ramadan, bukan hari-hari biasa. Can ayah speakernya, sama ayah naon, tapi rame terus masjid. Apa ini? Mereka lagi ngaji, lagi baca Quran. Kata Abdullah bin selama mereka guru begitu terus selama ngaji Al-Quran, pasti mereka tetap dalam kebaikan. Tapi mesti ngaji
sebagai orang tuanya can pernah ngajarkan ngaji ke anak sholat. Ada itu tak? Loba, masya Allah. Seolah-olah ngaji mah kebudahan. Bapak nanti ngaji mana lebih penting, santapan jasmani, santapan rohani? Hah? Rohani. Allah, saya masih ingat banyak hafalan tuh dari ibu bapak saya langsung. Ingat kan? Cari itu ulang-ulang sehingga bapak ini dan terang, masya Allah. Karena kita semua ingin berubah, kan? Jadi kebiasaan-kebiasaan kita yang masa lalu itu kita tinggalkan. Hidupkan taklim Al-Quran di rumah-rumah kita, saling simak, masya Allah. Nah, kalau nggak begitu, masya Allah, siapa lagi jadi orang kalau bukan kita semuanya. Nah ini butuh suasana atau latihan diam, karena ketika manusia kan akibatnya cicing. Pernah Ali bin Abi Thalib itu lewat ke orang yang sedang catur. Jadi catur lebih saya di zaman Sayyidina Ali cuma lebih saya. Nah lihat yang catur itu, kata Sayyidina Ali, kalau mau bacain ayat. Maha ditamathilun nanti antum laha akifun. Apa tuh apa yang kalian sedang pada diam cici gitu. Saya terangkan, orang yang etikaf itu salah satunya seperti orang ini cici khusyuk, ayo campur rame tuh, manteng gitu ya, manteng khusyuk, masya Allah. Khusyuk ada mau main catur, loh, takut nama ke Allah, ngaji itu nama ke Allah. Kita didengarkan sama Allah. Bahkan ulama-ulama saya sampaikan, kalau kamu ingin ngobrol dengan Allah, bacalah Al-Quran. Itu masalahnya. Kita ngaji, dengar di isinya. Nah, Nabi SAW setiap membacakan ayat, bertemu dengan ayat ada, beliau berlindung. Kalau ayat tentang rahmat Allah, beliau minta. Kalau ada perintah bertasbih, maka beliau akan berhenti dulu. Subhanallah, subhanallah. Kalau ada perintah untuk berlindung daripada syaitan, dibaca Allah syaitan. Kalau ada perintah sujud, langsung aja terus diamalkan, diamalkan. Orang mau bawa habis, ada kesan sama sekali. Jadi ini evaluasi bahasa ayat bagi kita semuanya. Dan satu hal, sesuatu yang sering kita lakukan, dia tidak akan setawaju, seusuk ketika pertama kali kita menemukannya. Kamu apa yang dimaksud? Orang yang pertama kali pergi haji atau umroh, lihat Ka'bah, nangis deh, nangis. Tahap yang sering, kedua, ketiga, keempat, kelima, kira-kira sehusu yang pertama atau enggak? Beda. Allahu Akbar. Anaknya Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal, ngaji lancar, kalian ningali mushafna, sudah nangis, bergetar tubuhnya, dicium, hada kitab Rabbi, hada kitab Rabbi. Ini kitab Rabbiku, ini kitab Rabbiku. Orang pernah gitu tak? Jadi ini musibah yang tidak disangka musibah. Hilangnya bergetarnya hati dengan kalam Allah. Maka orang hafal ayatnya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jangan orang ada yang nyetel atau orang lagi baca, alhamdulillah, mungkin Al-Quran itu. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari keadaan seperti ini? Kenapa hati kita jarang bergetar, jarang nangis dengan Al-Quran? Kira-kira apa? Karena kita belum yu'minuna bil ghaib. Kita masih merasa ya itu kebiasaan kan? Padahal gak ada yang terjadi tanpa izin Allah.
nggak ada yang ternyata sama telinga kita kecuali dengan izin Allah. Kurang bisa ngaji, ucapkan huruf-huruf dalam Al-Quran itu dengan pertolongan siapa? Allah. Jangan dihayati sampai ke sana. Alhamdulillah, abdi tiasa ningali Al-Quran. Alhamdulillah, abdi tiasa bikin Al-Quran. Alhamdulillah, abdi tiasa guru. Jangan yang merusak sejarah. Seolah terjadi sendirinya, padahal ada siapa di balik ini semuanya? Ada siapa? Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di balik itikaf itu ada renungan dalam, ada evaluasi, ada muhasabah, ada ternyata kita kalau jujur keras hati kita, jarang nangis di hadapan Allah, benar enggak? Ya, kering gitu ya, kering. Nah, untuk evaluasi itulah kita mengadakan tikar, kemudian datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya diberi Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kan asbabul nuzulnya dulu cerita zaman dahulu. Ada mujahid 83 tahun berhenti jihad. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu ingin dapat pahala seperti itu. Maka oleh Allah kasih bonus dengan cara sungguh-sungguh menghidupkan amalan di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Semoga kita termasuk di dalam itu, ya. Jadi ke depan kita akan sungguh-sungguh lagi, luangkan waktu lebih banyak lagi, memperdalam, memahami, mentadaburi apa yang kita baca daripada ayat Al-Quran, daripada zikir, daripada bacaan sholat, doa, sehingga kita lebih menikmati lagi takarrub dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap seadanya? Maka orang insyaallah. Yang baik dari Allah, kurangnya kekurangan saya sendiri mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.